Sejarah perjuangan adalah sejarah perjuangan insan pers. Catatan-catatan sejarah menunjukkan bahwa betapa besar andil pers terhadap bangsa Indonesia. Bahkan 39 tahun yang lalu, pada saat peringatan Hari Pers pertama, tepatnya pada tahun 1985, Presiden Indonesia mengatakan bahwa peran pers tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi yang objektif tentang pembangunan, tetapi pers juga menjadi agen pembaharuan. Tepuk tangan untuk para agen-agen pembaharuan di sini. Baik, untuk mengkaji bagaimana peran pers, terutama dalam dinamika pembangunan Pamekasan, telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang hebat. Kami undang narasumber yang pertama dari Dewan Etik PWI Pamekasan, Bapak Esa Arif. Kami persilakan. Yang kedua, narasumber yang kedua adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Bapak Ahmad Zaini. Kami persilakan. Selanjutnya, narasumber yang ketiga, yakni Bapak Kepala BPRKP, Bapak Pembangunan Pamekasan, kepada Pak Muharram. Kami undang untuk maju ke depan. Yang ketiga, Bapak Legislator. Ini juga Bapak yang sering mengawal pembangunan, Bapak Ismail SHI MHT. Kami undang untuk maju ke depan. Dan narasumber berikutnya adalah ini Bapak media, Bapak yang selalu menemani teman-teman jurnalis di Kabupaten Pamekasan, Bapak Arif Rahmansyah, untuk maju ke depan. Beliau ini Kabid TKP yang semoga dengan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini telah menjadi kepala dinas yang menaungi para insan pers. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dinamika pembangunan di Pamekasan berjalan luar biasa dan pers mengalami pasang surut, banyak tantangan, termasuk misalnya banyak yang suka dan tidak suka terhadap pers. Jadi ada orang yang senang diberitakan, ada orang yang merasa terancam ketika tidak diberitakan. Nah, oleh karena itu kita ingin mendapat pencerahan terlebih dahulu dari Dewan Etik PWI Pamekasan, terutama tentang bagaimana sebenarnya fungsi pers dalam pembangunan. Kami persilakan 5 menit karena narasumbernya banyak. Jangan panjang-panjang. Orang-orangnya yang mau diperiksa pas berat ke ini dulu di sini. Kemudian keserah harus mungkin tidak ada tentang hormon atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan terkait apa sesungguhnya tugas dan fungsi pers. Pertama kaitannya dengan dinamika pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Pertama bahwa fungsi pers itu yang mengikat dan melekat yang diatur oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. Pertama, informatif. Jadi pers berfungsi untuk memberikan informasi. Yang kedua yang melekat kepada pers itu selain informatif, ini indikatif. Jadi kontennya harus mendidik. Yang ketiga, dalam ini pers juga mempunyai fungsi selain edukatif itu entertain. Makanya kemudian ada yang khusus yang membahas tentang budaya, formatif, edukatif, kemudian hiburan, entertain. Yang terakhir tentu ini sebagai lembaga ekonomi juga untuk kemudian menyehatkan pers. Tetapi yang melekat juga bahwa pers itu juga mempunyai fungsi kontrol. Pada pemerintahan kepada siapapun lalu menjadi wahana, menjadi media yang memberi suara kepada yang tidak punya suara dalam hal ini, misalnya rakyat, tentang pemilihan itu sehingga suaranya sampai kepada pengambil kebijakan. Nah, ini tugas pers. Sementara kemudian para jurnalis, gitu ya, yang ada di perusahaan-perusahaan pers ini juga dicipta oleh etik. Dia punya kode
profesi yang diikat oleh etik. Pejabat negara itu punya etik, anggota DPR itu punya etik, Polri punya etik, guru punya etik. Artinya ini profesi mulia sesungguhnya. Tetapi kemudian banyak yang menafikan ini, yang dalam tanda kutip mendegradasi nilai tugas dan fungsinya di lapangan, sehingga banyak yang kemudian profesi mulia ini kemudian direndahkan. Nah, ini yang diperjuangkan oleh teman-teman PWI agar mengapa penyampaian salah kebenaran itu akhirnya kembali, sehingga tidak ada lagi wartawan kemudian malu untuk mengakui profesinya sebagai apa. Sekarang adanya kamu ngaku nggak bisa di bawah sebagai orang enggak, kebanyakan nggak ngaku. Padahal sesungguhnya kita kalau melihat perjalanan bangsa dan negara ini, tugas fungsi pers tetap dalam sejarah bagaimana mengawal perjuangan, gitu ya. Itu yang perlu dipahami. Bagaimana kaitannya dengan mengawal pembangunan di Kabupaten Pamekasan? Pers dalam hal ini tentu mempunyai tugas fungsi yang sangat berat juga yang dibebankan oleh negara untuk juga terlibat dalam pembangunan daerah. Dalam hal ini misal, saya ambil contoh dalam penyusunan anggaran misal APBD Kabupaten Pamekasan. Kita lihat bagaimana komposisinya. Mestinya pers juga terlibat tidak hanya melihat struktur anggaran yang sudah di APBD, tetapi mulai proses dari awal. Kalau memang mau melakukan tugas dan fungsinya, mulai dari mana? Mulai dari musrembang desa, di tingkat musrembang kecamatan, lalu musrembang kabupaten, lalu naik dari musrembang itu tentu ada visi misi besar yang kemudian diusung oleh bupati. Kemudian di situ ada yang bernama RKA DPA, muncul kemudian 2 PPAS, lalu kemudian itu diakumulasi menjadi RAPBD, kemudian menjadi APBD. Ini yang mesti dikawal dari awal, bukan hanya kemudian ketika ada program ada masalah pers selalu muncul, tidak, tapi mengawal keseluruhan kalau mau fair, gitu ya. Nah, lalu ada dinamika seperti yang terjadi kemarin itu, bahwa ada yang kemudian melakukan pemerasan, ada kemudian kebuntuan antara penyelenggara negara dan universitas. Kenapa itu bisa terjadi? Ada 2 faktor. Pertama, bisa saja penyelenggara negara itu tidak bersih. Penyelenggara negara yang tidak bersih tentu dia akan menutup informasi dan akses keterbukaan, sehingga wajar ketika wartawan kemudian kesulitan mendapatkan akses informasi untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Jadi ya, itu yang pertama. Bisa saja begitu ya. Saya tidak mau sini lah kita bagaimana kita bisa karena terluka. Kenapa? Karena APBD itu sebenarnya dokumen negara yang bisa diakses oleh seluruh warga negara. Sebenarnya, gitu. Yang pertama. Yang kedua, bisa saja jurnalisnya yang juga tidak bisa. Yang paradigmanya kita tahu bahwa ada sebuah tentang paradigma jurnalis. Kalau paradigmanya sudah negatif paradigma, maka dia tidak akan berpikir modernisme. Boleh saja negara-negara opininya bersih, tetapi karena mindset paradigma jurnalisnya tidak bersih, akhirnya bersih juga kepala-kepala APD, sehingga kemudian tidak nyaman memberikan data-data itu, merasa tidak aman, sehingga dalam 2 hal ini harus menjaga integritasnya. Kepala APD penyelenggara negara baik itu eksekutif maupun legislatif dalam hal ini tentu harus menjaga integritasnya. Jurnalis mestinya juga harus menjaga marwahnya, sehingga kedua hal ini bisa bermitra. Bukan kemudian kita di posisi rival, lalu kemudian sisi lainnya ini adalah non-rival juga. Sebab kita terlibat dalam pembangunan itu, ketika ada kesalahan lain kita kritik dengan cara yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Ketika ada hal yang juga bagus, mari kita bisa beritakan yang positif. Kenapa? Karena sudah berbeda mindset pers di masa lalu dan hari ini. Dulu, bad news is good news. Hari ini mulai bergeser, good news is good news, bad news is bad news. Bahkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa,
Sekarang sudah ada mindset, ada media yang justru kemudian dia membuat tentang positif news, kontennya positif tentang pembangunan negaranya, terutama pada negara ini. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita klik saja di video hari ini tentang Pamekasan misalnya, yang muncul kemudian seperti apa? Kalau Singapura gantungnya dengan Pamekasan karena apa? Karena hari ini kan ada gadget semua. Orang mau datang ke Pamekasan, dia tentu searching dulu. Ketika dia mau datang ke mana sebuah wilayah, dia akan ketika muncul kemudian mau mikir lagi. Orang ketika mau investasi di Pamekasan, juga klik tentang investasi di Pamekasan, aman nggak, ramah nggak? Ketika ternyata tidak nyaman, orang juga mikir karena investasi itu ngomong tentang keamanan, ngomong tentang hasil. Nah, itulah yang kemudian ke depan tugas jurnalistik punya berat, tugas pers ini berat. Selain mengawal pemerintahan dan pembangunan daerah agar terus maju, kita dorong tuh. Yang benar kita dorong, yang tidak benar kita kritisi. Kita bukan menghakimi, Pak. Siap. Oke. Saya pikir dengan kalimat siapa yang cukup tinggi itu nadanya, saya pikir diminta untuk berhenti. Saya kemarin ini yang paling paham bahasa psikologi. Ya. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, nanti akan berlanjut ke dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Irsyad luar biasa. Cuma kalau tidak dibatasi apalagi posisi materi yang lain diambil alih oleh Bapak Irsyad. Kira-kira begitu. Kami persilahkan juga waktu 5 menit kepada Bapak Ahmad Zaini, Kepala Disperindak Kabupaten Pamekasan. Mungkin bisa mau curhat atau apa terserah. Bebas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tampaknya sekali kalau yang dikali waktunya nggak masalah. Saya khawatir materinya juga ada. Tidak, saya nggak bisa ngomong apa. Baik, berkaitan dengan versi, terus tentu kita akan bicara wartawan juga, akan bicara media juga. Saya dulu pernah ikut iklan kewartawanan, tapi itu pertama yang disampaikan adalah kalau kita memberitakan orang apa adanya, itu namanya riba. Maka suatu saat dia akan berhina saudaranya sendiri di akhirat. Tapi kalau bohong itu namanya fitnah. Terus bagaimana wartawan? Jadi berat kan? Lalu jawabannya dia bisa ini waktu itu dan muslimin mengatakan dia mengutip sebuah hadis tentang Fatimah binti Qais yang bertanya kepada Rasulullah tentang 3 laki-laki yang melamar dia, Muawiyah, Abu Jahal, dan Usamah bin Zaid. Lalu Rasulullah menyampaikan tentang profil ketiga laki-laki itu apa adanya. Kemudian Fatimah binti Qais baru memilih Usamah binti Zaid. Dia memilih dia. Kesimpulannya apa, teman-teman sekalian? Kesimpulannya adalah wartawan atau siapa saja akan memberikan informasi apabila tujuannya itu memang untuk baik, untuk mengisahkan orang, memperbaiki orang dan sebagainya, maka silakan diberitakan. Hanya persoalan yang kedua adalah ada 2 yang sulit untuk dibedakan antara subjektivitas dan objektivitas, antara kepentingan pribadi, kepentingan perusahaannya, dan kepentingan masyarakat. Ini yang sulit dibedakan, yang sulit untuk dipisah. Kadang-kadang karena kepentingan pribadinya, maka subjektivitasnya yang muncul. Ada yang karena kepentingan organisasinya, perusahaannya, medianya, maka subjektivitasnya yang muncul. Ini yang paling sulit bagi dia untuk memisahkan banyak. Dan ini kadang-kadang tampak dalam tulisan-tulisan. Ada yang media yang memang sebagian, tapi tidak semua, itu yang selalu menulis jelek-jeleknya saja,
saya tanya, ya, kenapa tulis jeleknya? Sehingga ketika klik tentang Kompasan, maka berita tentang jelek-jeleknya muncul. Lalu jawabannya apa? Kalau yang bagus-bagus harus HIP. maka media juga berperan tentang opini tentang Kabupaten Pamekasan, opini tentang Madura. Andaikan yang bagus-bagus tidak usah HIP, sama dengan memberitakan tentang sesuatu yang menjadi kontrol, itu juga bagus ya. Tapi itu jawabannya. Kalau bagus-bagus mas harus ada. Sekian. Nah ini yang susah untuk dibedakan. Peran media cukup berperan sekali dalam ini. Kami di Dinas Pendidikan punya sekitar 2.400 lembaga pendidikan. Mulai dari PAUD 1.400 PAUD TK. Kemudian SD 475, kemudian SMP 148. Itu menjadi ladang tertentu bagi sebagian untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak produktif, antara mengontrol, antara memperbaiki, dan kepentingan menjadi susah dibedakan. Kalau berprinsip pada berapa teman-teman lebih baik sebagian ya berkompromi melakukan komunikasi yang baik, karena ada satu hal yang mereka pikirkan, kalau mau dicari salahnya pasti ada celahnya, dan celah itu menjadi berita yang luar biasa. Sama dengan dulu ketika ada peraturan tentang sepeda motor, kalau tidak banyak kurang tipis lalu muncul lagi pentilnya dulu. Kalau nggak pentilnya spionnya rabu, kemudian nggak spionnya rabu, kemudian pokoknya mesti ada kesalahan. Dan ini kadang-kadang menjadi kalau itu lebih baik melakukan komunikasi yang baik-baik. Nah disinilah kemudian menjadi piala bergilir. Piala bergilir ketika si A menemukan potensi untuk itu, selesai dia oleh si A diberikan kepada si B. Si B datang lagi, kemudian diberikan kepada si C. Akhirnya menjadi guru yang luar biasa. Nah di sini kita kadang-kadang menjadi sibuk karena yang dilakukan begini. Yang dilakukan oleh kita ini pertama melaksanakan program. Yang kedua melakukan inovasi di antara program-program itu. Kemudian yang ketiga membuat keputusan, dan yang ketiga menyelesaikan masalah-masalah. Dan ternyata presentasi kita besar itu adalah menyelesaikan persoalan, sehingga inovasi menjadi kecil sekali. Sementara tuntutan masyarakat, tuntutan publik, kita ini diminta untuk berinovasi untuk menyelesaikan program sebagainya. Sementara di balik itu ada persoalan yang harus kita selesaikan. Dan persoalan itu tidak menutup kemungkinan karena adanya sejumlah berita. Dan mohon maaf, berita ini kalau bicara tentang media tidak harus media cetak atau media online. Berita itu bisa Facebook. Karena untuk memberitakan itu tidak perlu ijazah. Untuk memberitakan itu tidak perlu ujian. Kalau mau menjadi guru masih ada tesnya. Untuk menjadi polisi harus ada ujian yang luar biasa. Tapi untuk memberitakan tidak perlu tes-tesan. Pokoknya ketik di Facebook, ketik di Instagram, buat konten, selesai. Dan itu tidak ada seleksinya. Siap. Ya, ini ada curhat yang perlu didengarkan. Jadi kalau berita baik, kalau bisa tidak usah ada ini curhatnya. Tapi bagaimana tanggapannya nanti jadwalnya tidak menjelaskan. Kenapa harus ada review? Kan termasuk tadi sudah dijelaskan soal fungsi pers sebagai perusahaan bisnis. Nah, baik, berikutnya Bapak Pembangunan kita 5 menit juga Pak. Kalau bisa sampai 5 menit. Jadi singkat ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua BPI serta anggotanya, dan juga hormati
luar biasa menurut saya, karena pers ini adalah menjadi mitra pemerintah Kabupaten Pamekasan. Jangan beranggapan bahwa pers ini adalah musuh bagi kita, adalah mitra. Bagaimana pembangunan yang dibangun di Pamekasan ini bisa menyebar luas kepada masyarakat, itu adalah peran pers yang bisa menyampaikan bahwa di Kabupaten Pamekasan dibangun misalnya sekolah SD ada berapa, SMP ada. Ini tidak mungkin Pak Kadis ini menyampaikan ini secara satu persatu kepada masyarakat. Dengan adanya teman-teman wartawan ini yang mempublikasikan, tapi itu disampaikan bahwa bagaimana pers ini menjadi mitra kita. Mari kita koordinasikan, jangan sampai apa yang disampaikan atau dipublikasikan kepada masyarakat ini bukan negatifnya, positifnya juga disampaikan. Jadi ada hal yang positif, ada hal yang negatif, minat dianggap negatif, sehingga masyarakat yang baca itu bisa menyimpulkan sendiri. Program ini bagus kalau memang itu dari segi positifnya lebih banyak, perlu dilakukan. Tapi kalau informasi negatifnya yang disampaikan juga, bahwa itu anggapannya bahwa program itu sudah cukup. Saya berharap peran pers dekat ini bisa juga ditingkatkan, juga jangan sampai dengan kalah dengan medsos. Kalau medsos itu cepatnya luar biasa. Saya berharap juga teman-teman pers juga mengikuti itu, supaya apa ada keseimbangan pemberitaan seperti itu. Jadi kita ini setiap tahun dari hasil pembangunan yang kita laksanakan di khususnya di KKP bisa menyampaikan publikasi kepada teman-teman baik yang ada di mana media atau Madura, kita sudah menyampaikan hal itu supaya masyarakat itu tahu apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan selama kurun waktu 1 tahun. Ada hal positif, ada hal negatifnya, biar itu disampaikan sehingga ini menjadi koreksi kepada kita dalam pelaksanaan pembangunan tahun-tahun berikutnya. Barangkali itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan Luar biasa, ternyata benar kita sampai 5 menit. Hanya 3 menit. Berikutnya ini Pak Legislator kita. Jadi banyak orang yang kenal beliau ini bukan karena ketemu, tapi karena baca di media massa. Kami beri waktu kepada Pak Ismail untuk menyampaikan apa sih peran pers, baik untuk pembangunan ataupun misalnya termasuk untuk personal branding ya Pak Ismail. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, yang saya hormati seluruh narasumber, para undangan, Pak Kapolres atau yang mewakili. Pertama, saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan selamat dan sukses serta barokah atas launching MCC Media Care Center Persatuan Wartawan Republik Indonesia Kabupaten Pamekasan. Ini mungkin satu-satunya ya MCC yang dibentuk oleh PWI, bisa se-Madura, bisa se-Jawa Timur, bisa se-Indonesia. Mungkin satu-satunya. Selamat sekali lagi, ini terobosan inovasi yang luar biasa. Kemudian saya sebelum memberikan bukan materi ya, hanya bincang-bincang santai saja Pak Moderator. Nah, Pak Moderator dari tadi bilangnya siap. Saya akan berpantun 2 pantun saja terkait Hari Pers Nasional ini.
Jangan bilangnya jangan cakep, tapi siap. Ya, paham ya, siap ya? Ini bukan saya loh, tapi moderator yang bilang dari tadi. Oke? Baik, jadi saya jadi baik. Tidak, bukan kesalahan, bukan. Ini moderator ini. Oke, batin yang pertama. Kain batik sebagai kembang. Selendang sutra untuk menari. Pers harus tetap independen. Salah satu pilar demokrasi penopang negeri. Siap ya? Terima kasih atas siapnya. Pantun kedua. Sungguh nikmat si soto babat. Siap. Dalam mampu berkuah santan. Jurnalis adalah profesi yang bermartabat. Hanya menghamba pada kebenaran. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terutama para undangan, saya sebenarnya sudah membuat slide ya, karena tidak ada poin-poinnya, tidak ada masalah. Saya ambil poin-poinnya karena akan ditegur oleh moderator. Kalau sudah ada kebersihan, sudah berhenti. Pers dan dinamika pembangunan di Pamekasan. Saya sudah hampir 10 tahun menjadi anggota DPRD Kabupaten Pamekasan. Ini menginjak periode yang ketiga. Saya melihat, saya memperhatikan, alhamdulillah, teman-teman pers yang ada di Kabupaten Pamekasan ini benar-benar menjadi insan yang independen yang hanya patuh pada kebenaran. Di luar tadi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi saya melihat itu. Karena alhamdulillah selama ini saya merasa saya bisa, saya diketahui publik, ini semua karena dibantu oleh teman-teman pers. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman pers. Kemudian apa saja yang perlu kita laksanakan dalam rangka pembangunan di Kabupaten Pamekasan? Pers dan dinamika pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Saudara-saudara sekalian, kita punya PR yang sangat berat di Kabupaten Pamekasan. Indeks pembangunan manusia kita, khusus Kabupaten Pamekasan, insya Allah kalau tidak salah, nomor 4 dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Dari bawah Pak Gadis, masa tepuk tangan Pak Gadis? Ya. Biar berbeda. Kenapa ada tepuk tangan di masyarakat? Masalahnya dari bawah, bukan dari atas begitu. Ya. Nomor berapa ya? 34. Ya, dari 38. Nomor 4 dari bawah. Ya, indeks pembangunan manusia kita di Kabupaten Pamekasan. Kemudian, apa indikator dari indeks pembangunan manusia yang harus kita lakukan ke depan? Yang ini yang pasti tidak akan lepas dari bantuan dan publikasi dari semua insan pers. Yang pertama adalah terkait persoalan pendidikan. Insya Allah beliau, Kepala Dinas Pendidikan, sangat paham sekali apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan taraf pendidikan, kualitas pendidikan, infrastruktur pendidikan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Kemudian yang kedua terkait dengan persoalan kesehatan. Persoalan kesehatan, ada persoalan stunting dan lain semacamnya. Kemudian yang ketiga, indikator indeks pembangunan manusia ini adalah terkait dengan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat itu apa? Artinya hari ini pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan untuk menyediakan itu, supaya yang muda tidak mengganggu, yang telah lulus sarjana bisa mendapat pekerjaan. Itu adalah tugas pemerintah, kewajiban pemerintah. Apakah kita mendahulukan infrastruktur misalnya atau pendidikan? Saya kira dua-duanya penting.
Tinggal kalau dibangkit-bangkit Indonesia Raya itu ada bunyi ini. Bangunlah jiwanya, kemudian bangunlah raganya. Artinya jiwanya dulu yang harus kita bangun, baru raganya. Pendidikannya dulu harus kita perbaiki, baru bicara infrastruktur. Bagaimana bisa membangun infrastruktur kalau sumber daya manusianya tidak bagus? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa poin yang perlu saya sampaikan sebenarnya di slide yang sudah saya buat terkait PRS dan dinamika pembangunan ini. Yang pertama adalah terkait dengan tantangan dan peluang PRS ini. Yang pertama adalah apa tantangan bagi PRS di daerah? Yang pertama adalah terkait dengan keterbatasan sumber daya. Kemudian yang kedua, tantangannya apa? Ada tekanan politik biasanya begitu. Ya, ada tekanan politik, kemudian ada keterbatasan akses informasi seperti tadi yang disampaikan oleh Dewan Etik Pers Sahabat Kesehatan. Ada keterbatasan informasi. Keterbatasan informasi itu apa? Ada dua hal biasanya. Ada memang tidak terbuka, ada memang karena ada miskomunikasi. Itu tantangan kita di depan. Kemudian terkait dengan etika jurnalistik dalam liputan pembangunan daerah, yang pertama adalah tadi sudah disampaikan, saya kira memang mutlak kebenaran itu harus menjadi fondasi utama. Kemudian yang kedua, keseimbangan. Sumbernya belum tahu, kemudian karena hanya ada kabar dulu, kemudian diberitakan. Ini bisa menjadi fitnah atau apa dan semacamnya. Jadi keseimbangan ini yang sangat dibutuhkan. Artinya narasumber itu harus betul-betul A1 bahasanya sekarang. Ini sekarang belajar kira-kira kapan kan? A1 apa enggak kan begitu ya? Sudah hamil sekian kan begitu. Kemudian yang ketiga adalah terkait persoalan keadilan, ya, terkait dengan persoalan keadilan. Jadi menghormati hak asasi manusia, jangan kemudian apa istilahnya itu menjustis pribadi seseorang. Tabayun klarifikasi itu sangat penting sekali. Kemudian yang keempat adalah terkait akuntabilitas. Ini kemudian selanjutnya mendorong partisipasi publik melalui liputan, kemudian menegakkan aturan dan semacamnya ini. Saya kira saya sudah memberikan semacam slide gitu ya oleh undangan, nanti bisa dibaca. Dan selanjutnya saya kira ke depan antara PRS pemerintah Kabupaten Pamekasan, karena kami di dalamnya menjadi unsur penyelenggara pemerintah di Kabupaten Pamekasan, komunikasi. Bahasanya Pak Dekarwo itu komunikasi. Jadi kalau ketika sudah komunikasi dengan Pak Kadis, gitu ya, dengan Pak Muharam, dengan Kepala Dinas Pendidikan, dengan Kominfo, insya Allah semuanya selesai. Tidak ada persoalan yang tidak ada solusinya. Semuanya selesai dengan solusi. Iya. Komunikasi katanya itu. Jadi komunikasi itu bahasanya apa nih? Pak Dekarwo yang selalu disampaikan. Kalau pemilu itu kan komunikasi gitu ya. Pemilu gitu, demikian lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ismail. Jadi sengaja tidak saya stop karena sepertinya slide-nya panjang. Sekaligus sebagai subsidi silang dari Pak Muharam. Waktunya yang subsidi. Baik. Pemateri berikutnya ini adalah jembatan penghubung sebenarnya. Jembatan penghubung antara insan pers dengan Pemkab. Karena beliau ini pada satu waktu menjadi penghubung, bahkan pada sisi yang lain bisa saja menjadi Pemkab. Nah, beliau ini sangat dekat dengan media dan juga menjadi apa ya? Menjadi orang pertama yang akan menghubungi media kalau misalnya ada persoalan atau ada prestasi yang harus dikomunikasikan. Kami beri waktu juga 5 menit kepada Pak Arif. Silakan.
Baik, terima kasih Gus Moderator. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat karena yang punya acara, Ketua PWI Kabupaten Pamekasan beserta jajaran, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Kepala Dinas PU Permukiman, kemudian yang kami hormati juga Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bapak Ismail yang sudah hadir, Bapak Kapolres yang mewakili, para Ketua Forum Organisasi Profesi Jurnalis, dan para hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama, sama seperti Bapak Ismail, kami ucapkan selamat atas dilantiknya sesi pada siang menjelang siang hari ini, yang merupakan inovasi dari PWI Kabupaten Pamekasan. Seharusnya mungkin bisa diharapkan bahwa sesi ini lahir dari Dinas Kominfo, tapi ternyata lahir dari PWI. Luar biasa menurut saya. Aplaus buat PWI Kabupaten Pamekasan. Terima kasih sudah dibantu. Kemudian saya menyoroti teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang hadirin undangan yang hadir pada siang hari ini. Menurut saya merupakan waktu yang tidak bisa terulang lagi mungkin dengan momen yang sama di lain waktu. Karena apa? Momen ini penting karena PWI telah meluncurkan media call center, di mana harapan media call center ini menjadi salah satu harapan dari Bapak Ibu sekalian. Harapannya apa? Bisa menjadi penjembatan keluh kesah atau apa yang namanya kegelisahan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di lapangan ketika berhadapan dengan yang dinamakan oknum, baik itu oknum wartawan atau yang lainnya. Karena kalau tidak ada alat saluran buntu, maka yang namanya solusi itu akan sulit. Barangkali ini juga memudahkan kita semua, dan harapannya MCC ini tidak segera di launching, tapi ada nomor HP-nya. Ada nomor HP-nya? Ada. Kalau mudah-mudahan nanti disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian nomor HP yang bisa dihubungi. Mungkin dari tadi tanya-tanya nomor HP-nya berapa, termasuk saya. Berikutnya mungkin sekedar menjelaskan apa yang menjadi tupoksi dari Dinas Kominfo, terutama di bidang saya, di bidang informasi dan komunikasi publik, yang mana kita itu menjadi mitra yang saling menguntungkan, melengkapi, di mana tujuannya fokus pada bagaimana Kabupaten Pamekasan ini dari segi dinamisasi pemerintahan tetap dalam koridor stabilitas. Jadi ini juga penting bagi penciptaan branding city. Jadi Pamekasan ini mau dibawa kemana framingnya, maka kita harus menjaga koridor itu bersama antara pemerintah dalam hal ini Kominfo dengan teman-teman media yang diwadahi oleh perusahaan dan forum organisasi profesi jurnalis. Nah, kemudian dalam perjalanannya ada hal-hal yang mungkin belum diketahui oleh teman-teman undangan hari ini, bahwasanya bisa diklaim bahwasanya organisasi profesi jurnalis di Kabupaten Pamekasan itu merupakan organisasi profesi jurnalis yang paling produktif, karena masing-masing organisasi ini memiliki ciri khas. PWI dengan forum group diskusi yang mana itu lebih mementingkan pada esensi daripada seremonial. Kemudian BJP lebih ke sosialnya, kemudian AJP ke awarding, dan kemudian kemegahan acaranya, tokoh-tokoh yang diundang dan diskusi. Kemudian JCP bagaimana mendidik anak-anak sekolah atau pondok pesantren mengenai jurnalistik secara digital. IWO, kemudian FWP yang memiliki ketua yang luar biasa dengan karya-karyanya. Ini produktif. Setiap tahun ini bisa jadi
3-4 agenda besar. Dan ini saya rasa tidak dimiliki oleh di kabupaten sebelah. Ini merupakan satu hal yang luar biasa. Dan penting untuk diketahui oleh teman-teman sekalian yang hadir di siang hari ini, bahwasanya kita berkomitmen untuk memberikan sajian pemerintahan baik itu partemen dan sebagainya yang edukatif, transformatif, dan konstruktif. Kenapa kok begitu? Karena Kabupaten Pamekasan seperti yang disampaikan Bapak Ismail, IPM-nya rendah. Jadi tidak semua bisa menelan pemberitaan itu dengan baik. Kadang menelan pemberitaan yang banyak itu dengan mentah-mentah dan salah artikan, sehingga diperlukan hasil dari produk jurnalistik yang berkualitas. Jadi adik-adik sekalian ini saya rasa tidak perlu khawatir. Organisasi forum jurnalistik yang ada di Kabupaten Pamekasan beserta anggotanya dan perusahaannya yang bermitra dengan Diskominfo Pamekasan memiliki produk jurnalistik yang standar dan baik. Jangan khawatir. Tapi di luar itu peran MCC terkait produk jurnalistik yang mungkin dianggap oleh adik-adik sekalian atau ibu-ibu sekalian meresahkan. Nah itu makanya menurut saya MCC ini merupakan bantuan yang luar biasa, oase di tengah gurun pasir yang mana menjadi jembatan kita untuk lepas kegelisahan. Mungkin sedikit saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, jadi pemaparannya cukup jelas, lugas. Ada yang menyampaikan tentang pengalamannya, bagaimana misalnya diceritakan dalam tanda kutip seolah-olah kita bisa terus atau ceritanya langsung kan. Nah, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan atau ada bertanya, termasuk teman-teman media, ada yang ingin disampaikan kepada para narasumber ini. Misalnya begini, ketika ada berita negatif dalam tanda kutip, kita susah untuk konfirmasi misalnya. Padahal berita negatif itu bisa saja tidak negatif kalau diluruskan. Nah ini saya bukan 3 orang penanya atau 3 orang penanggap atas 5 narasumber yang ada di depan. Ya dipersilakan. Atau tidak ada yang berani? Wah ini. Dari Pak Ayat 2 orang. Ya itu belakang 1 orang. Ya, dari Pak Ayat dulu. Silakan perkenalkan nama dan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sulaida, saya dari Tadul, wakilan dari Fataya. Terima kasih atas waktunya. Di sini
Sedangkan saya dikejar waktu. Saya harus karena kebetulan saya ya namanya orang penting lah sibuk lah. Saya nanya ke di polsek sana, saya harus sampai di sini saja Pak, di media di Radar Madura itu dekat dari sini, daripada sampean ke mana yang utara. Akhirnya saya datang ke Radar Madura di sana, saya sampai sana, saya mikirnya begini, saya harus habis berapa ini? Karena teman-teman yang sudah punya pengalaman seperti saya, ada yang bercerita sudah habis 1 juta, ada yang 750, ada yang 1,5 juta katanya. Tapi saya tidak menyerah, saya ingin tahu ada apa ini, kok saya harus menghadap ke media. Ternyata nyampe di sana saya cuma diminta surat keterangan kehilangan, nyampe di sana saya dikasih call dan ternyata tidak seberapa. Itu tidak seberapa. Saya pikir, loh, cuma seperti ini. Jadi apa maksud saya? Apa maksudnya ini kok saya harus ke sini? Ternyata saya tidak diliput. Saya juga tidak berfoto, tidak dimintai keterangan kehilangannya di mana, jam berapa lama tidak ditanya, tapi cuma minta surat keterangan kehilangan. Itu sudah selesai. Setelah itu saya disuruh datang lagi ke radio. Saya karena posisi saya ada di Radar Madura, jadi nomor cepat saya ke sini, Sedialita. Nyampe di sana saya sudah mikir, saya habis ini diwawancarai. Pikirnya saya seperti itu. Saya diwawancarai, saya masuk studio, terus saya bersyuting, saya mikirnya begitu. Lagi-lagi ternyata urusannya tidak seribet itu ternyata. Itu urusannya cuma diminta mana surat keterangan kehilangannya Pak. Cuma seperti itu. Terus setelah itu ini Mbak sudah dapat keterangan ya dari radio sudah didapat. Saya tanya berapa mas administrasinya? Tidak usah Pak, cuma seikhlasnya. Saya bingung maksudnya apa? Ada hubungannya dengan? Tapi ternyata tidak banyak, tidak apa. Ini maksudnya apa? Gitu. Padahal sebelum itu saya berpikir, oh ini mungkin ladang penghasilannya teman-teman media, gitu. Sehingga harus bekerja sama dengan polsek. Ternyata setelah saya sampai di Radar Madura, ternyata saya tidak harus bayar seperti yang teman-teman cerita, bahkan gratis. Lain apa maksud hubungan itu? Iya, ada pertanyaan. Ya maksudnya kenapa kok dari polsek itu harus berhubungan dengan itu, sedangkan pikiran saya itu, oh mungkin kenapa harus berhubungan, mungkin ladang penghasilannya teman-teman media di situ. Ternyata setelah saya di Radar Madura, ternyata saya gratis gitu loh. Lalu gimana? Mereka hebat. Nah terus selanjutnya saya kan harus menunggu hasil dari media itu kesepakatannya. Kesepakatannya saya menunggu berita ya, saya menunggu orang di mana itu di kantor, saya menunggu di sana, saya ngambil, saya tahu di mana nama saya, mana berita saya bikin berita sudah ada berita kehilangan bahwa dari ternyata cuma 1 Zulaida SDM nomor SDM masuk itu saja. Lalu baru itu. Pertanyaannya bagaimana kalau setelah kita yang sudah mengalami, sudah masuk ke media cetak, sudah masuk ke radio, ternyata yang dibawa hanya nama dan nomor itu saja. Begitu orang thinking, bagaimana kalau kita orang atau konek kita Jadi ceritanya panjang dan curhat semuanya. Dan kalau kasih foto, mohon maaf, misalnya kasih foto, sehari ada 100 orang kehilangan, isinya orang hanya orang kehilangan. Ya begitu gitu. Baik, pertanyaan yang kedua, silakan dari pertanyaan kedua. Ini curhatnya cukup, jadi pertanyaan yang kedua, jangan curhat lagi. Khawatir
kehilangan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nima. Saya merupakan salah satu jajaran pengurus dari PJ Farid Kabupaten Makassar, bidang organisasi. Saya yaitu Desa Assalamualaikum, tetangganya Pak Ismail. Siap. Siap menyampaikan aspirasi. Yang jadi permasalahan saya yaitu kebetulan saya seorang guru PAUD, Pak. Rata-rata di sini teman-teman guru PAUD nggak dapat ayat. Kemudian untuk guru PAUD. Pernah satu kali atau dua kali ada orang yang datang ke lembaga saya. Kebetulan lembaga saya kita Muslim Ilmu Lulusan di Desa Panggitul. Orang tersebut mengaku sebagai wartawan. Ini sekolahnya mau diliput, mau ditampilkan di media apa. Tapi saya lupa namanya. Tidak bawa kartu identitas, tidak bawa apa-apa. Tapi saya sudah diwakili sama pengawas sama PLS juga. Kebetulan di lembaga kami ada 12, satu watak, KB dan TK. Terus intinya dia minta uang seperti itu, Pak. Ente beri ke tangan besar. Minta uang berapa? Selanjutnya itu yang kedua kalinya ada oknum juga, kalau tidak salah dari LSI seperti itu, Pak, menanyakan bantuan apa loh, ini apa hubungannya, seperti itu. Terus seperti apa yang disampaikan Bapak Ketua PUI tadi, kami harus menghubungi siapa kalau ada orang lagi seperti itu datang ke lembaga kami, dan apa yang harus kami lakukan, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Nama saya Rizky dari TV One, perwakilan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Kabupaten Makassar. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir kepada acara launching media center PWI Kabupaten Makassar. Saya pertama mau menanyakan soal pers, karena saya lihat di lapangan itu banyak keluhan dari kepala desa dan beberapa pihak terkait, yang mana di bawah itu hanya bermodalkan ID card, itu bukan untuk mau konfirmasi suatu kejadian atau informasi yang sekiranya untuk dipublikasi, akan tetapi hanya bermodalkan ID card untuk silaturahmi, tanda kutip seperti itu. Saya mau bertanya kepada Dewan Penasihat PWI Kabupaten Makassar, bagaimana langkah dan tindakan yang harus diambil oleh teman-teman wartawan yang sudah berkompeten untuk tidak mencederai marwah wartawan itu tersendiri oleh oknum tersebut, karena banyak di lapangan hal seperti itu. Jadi tindakan apa? Kita tidak hanya berpedoman kepada satu wadah, akan tetapi perlu kita kerjasama dengan beberapa pihak dari pemerintahan. Apa langkahnya? Tindakan apa? Seperti itu. Karena saya melihat di lapangan itu hanya bermodalkan
mengeluarkan ID card bukan untuk konfirmasi, ujung-ujungnya silaturahmi. Terus bagaimana tindakannya? Kita butuh kerjasama seperti apa, tindakan seperti apa? Saya mohon tanggapannya dari Dewan Penasehat PWI, juga beberapa dinas terkait, serta dari pihak kepolisian. Bagaimana itu menyikapi hal itu? Seperti itu. Yang kedua, saya dari Ikatan Jurnalis Televisi mengapresiasi kepada PWI Kabupaten Pamekasan yang telah launching media call center atau pengaduan terhadap tindakan oknum-oknum yang di luar. Saya sangat mengapresiasi terhadap itu. Hanya itu sih masukan sekaligus pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama ini lebih pas kalau yang menjawab itu asli. Itu saya kira lebih pas asli. Karena pertanyaannya, kenapa harus datang ke media cetak dan radio untuk membuat surat kehilangan? Untuk apa surat kehilangan itu kira-kira? Silakan Pak Sri, kami undang untuk menjawabnya. Terima kasih. Duduk atau berdiri? Berdiri saja biar ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan terima kasih pertanyaannya. Ibu-ibu dan hadirin sekalian, menanggapi pertanyaan itu tadi masalah kehilangan suatu barang. Di tadi disebutkan STNK. STNK merupakan surat berharga, sangat penting karena itu identitas kendaraan kita. Kalau sepeda motor atau mobil kita di jalan kena operasi tidak bawa STNK, akan digelandang ke Polres untuk barang bukti, tapi bisa menunjukkan STNK. Maka dari itu, surat penting ini dalam pengurusan apabila hilang, ini juga butuh keabsahan, istilahnya butuh bukti-bukti. Ya, bukti di antara satu harus ada BPKB. Kemudian bukti cek fisik dari kendaraan. Jadi kalau mengurus STNK kembali, karena nanti persyaratan di pengambilan STNK di Belikat ini bermacam-macam syaratnya. Ya, BPKB harus cek fisik kendaraan, kemudian ada laporan hilang dari kepolisian, ada pemberitaan dari media cetak, tadi Radar Madura, kemudian media elektronik, ya, Radio Kalimantan, misalkan Pralita bisa. Di sini tadi saya dengar kalau pengurusan habis banyak karena harus ke media dari sekian, ternyata itu tadi namanya gitu. Itu yang betul, itu yang benar. Dan kenapa kok harus dimediakan, Pak? Jadi kita umumkan. Jadi begini, barang kita hilang, kita harus segera laporan ke polisi. Apapun, hilang apapun, KTP ini kalau hilang nggak ada. Jadi ketemu seseorang digunakan untuk pinjaman online bisa, untuk berbagai kejahatan dijadikan barang bukti, ditinggal KTP kita di tempat itu, kita bisa dicari Pak polisi. Nah, jadi untuk menghindari hal itu, ketika hilang harus segera ke polsek terdekat atau ke Polres. Kemudian di situ akan ditanyakan, ya kalau KTP mesti harus ada KK. Kemudian harus ada rekomendasi atau keterangan dari KPU. Karena benar tidak ini memiliki KTP, ya. Akhirnya muncul rekomendasi ke Polres lagi atau Polsek, kemudian dibuatkan laporan polisi. Nah, kemudian kita akan mengurus STNK tersebut ke Samsat. Persyaratannya memang banyak sekali. Ya, media tadi, elektronik, cetak dan sebagainya. Kenapa Pak kalau harus dimediakan? Kenapa? Kita sambil menunggu. Siapa tahu dia diberitakan di media cetak
dan elektronik, ada yang menemukan. Biasanya kalau radio karyawata ini disiarkan secara langsung, ya, di medsosnya juga ada. Apabila menemukan, silakan bisa menghubungi Karyamata. Nanti Karyamata akan menyampaikan lagi. Ketika ditemukan STNK akan menyampaikan ke karyawannya atau ke alamat tadi ibu yang sudah laporan di Karyamata atau Badan Mandu. Jadi maksudnya itu, kenapa kalau harus dimediakan STNK ataupun elektronik? Itu sebagai bukti sudah disiarkan. Nah, jadi untuk hal ini kita harus pahami bahwa persyaratan-persyaratan apabila kehilangan sesuatu ini sangat penting karena menyangkut identitas diri pribadi kita. Ya, jangan sampai orang lain mengaku kehilangan KTP, ternyata itu hanya nanti berupaya untuk mendapatkan KTP diberikan yang akan dipakai untuk kepentingan dan tidak bertanggung jawab, misalkan untuk pinjaman online. Ini pernah kami alami di Polsek Pelayanan. Jadi ketika ada laporan hilang KTP, yang bersangkutan tidak bisa datang, akhirnya dilayani. Tapi ini bukan waktu saya bikin yang sebelumnya. Nah, akhirnya kita buatkan dan suatu saat ada peristiwa bahwa KTP ini atas nama ini tidak online. Nah, akhirnya diurus, kok bisa? Ya, ternyata KTP tersebut mengurusnya di Polsek yang mengurus orang lain. Akhirnya ketemu yang bersangkutan dan kita proses. Dan berikutnya persyaratan untuk kehilangan yang harus yang bersangkutan. Kalau tidak harus ada surat kuasa. Ini untuk menetralisir, meminimalisir tidak kejahatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi hati-hati, Bapak-Ibu sekalian, apabila ada kita punya surat penting, dokumen penting, ini jangan sampai hilang. Bila hilang, segera lapor. Ya, langkah-langkahnya seperti yang disebutkan di tadi. Baik, terima kasih. Terima kasih Lubuk, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas ya, kenapa saudara media, siapa tahu ada yang menemukan bisa dikembalikan, tidak usah buat yang baru. Oke, terus pertanyaan berikutnya tentang curhatan seorang guru TK, sekolahnya pernah didatangi orang yang mengaku wartawan dan dimintai duit 250.000. Cuma tidak dijelaskan apakah minta duitnya itu sebagai penawaran advertorial atau misalnya ancaman. Ini akan beda kasusnya. Kalau penawaran mungkin penawaran biasa, semua media pasti akan menawarkan iklan. Tapi kalau dalam bentuk ancaman, kalau sampai nggak bayar saya ceritakan, itu beda lagi kasusnya. Ini Dewan Etik bisa menjelaskan soal itu. Yang kedua didatangi LSM. Nah ini harus menghubungi siapa yang dalam LSM. Kalau media kan menghubungi media call center. Kalau LSM menghubungi siapa? Mungkin bapak-bapak yang ada di depan ini bisa menjelaskan menghubungi siapa yang berbeda. Oke. Terus yang kedua soal pertanyaan bermodal etika. Ini pertanyaan juga untuk Pak Esa. Tetapi para kepala dinas ini bisa mungkin kasih solusi juga. Bagaimana menghadapi yang namanya bermodal etika mau silaturahmi tebal melakukan. Ya. Silakan Pak Esa. Iya. Pertama terkait kedatangan wartawan yang kemudian diminta uang. Jadi jika sebelumnya memang tidak hanya guru ya, tidak hanya sekolah-sekolah, tetapi kemudian kepala desa, ada camat, ada kadis, jadi keluhannya sering masuk. Sering ketika saya menjabat di PWI, yang sebelumnya saya juga periode 3 periode bahkan menjadi sekjen PWI, banyak sekali melayani keluhan-keluhan itu tentang bagaimana oknum wartawan ini di bawah melakukan hal-hal yang di luar tugas dan fungsinya sebagai dinas terpadu. Maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah, makanya kita ini harus sebenarnya melakukan sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi dari jurnalis ke berbagai instansi pemerintahan.
Sehingga kemudian kepada saya perlu menjelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi wartawan ketika yang diamanatkan dalam undang-undang adalah mencari informasi, gitu ya, mengumpulkan, memverifikasi, gitu ya, baik itu dalam bentuk suara, gambar atau gambar dan suara atau data yang kemudian ini tugasnya, definisinya, gitu ya, dan disebarkan melalui baik media massa, baik cetak, elektronik dan media online dan media lainnya. Kira-kira seperti itu tugas pokok dan fungsi. Jika ada wartawan yang datang lalu kemudian meminta uang dengan cara memeras, mencari kesalahan, pertama tanyakan maunya apa, ID card-nya mana, tugasnya mana, gitu. Jadi tugas pertama ID card. Lalu karena sekarang canggih, media silakan seperti ini. Dia mesti punya badan hukum. Karena perusahaan pers yang profesional itu dia berbadan hukum resmi berupa PT Penerbitan Pers. Itu satu, perlu dipahami itu ya. Lalu yang kedua, dia mempunyai kantornya di mana? Lalu yang ketiga, dia punya susunan redaksi yang jelas. Redaksinya siapa yang redaksinya? Lalu yang keempat, dia punya nomor kontak yang bisa dihubungi. Itu salah satu untuk kemudian menganalisis bahwa dia benar berbeda. Silakan googling, semuanya lengkap, gitu ya. Bahwa itu benar alatnya kedua. Yang keempat sekarang pementasan tentunya LCC sudah diresmikan. Tentang dulu BPW ini, bahwa ke depan negara mulai tingkat desa sampai tingkat kabupaten punya tempat curhat. Tugas LCC menjadi berat sebagai komunikator, juga sebagai tempat curhat. Ibaratnya sebagai konseling ya. Jadi memang tugas LCC ini tidak seorang itu banyak ya. Itu yang perlu dipahami. Nah, kita tentu PWI ini sebagai konsideran dari Dewan Pers yang juga IGT ini sebenarnya juga merupakan konsideran dari Dewan Pers juga merupakan tugas yang sama sebenarnya. Untuk kemudian melakukan tugas-tugas itu di bawah untuk kembali menaikkan marwah itu, karena hampir sama ya dengan pertanyaan tentang bagaimana hal itu dilakukan ID card. Memang perlu dipahami bahwa dengan diterbitkan dibukanya keran pendirian penerbitan pers ini memunculkan, bahkan bukan cuma muncul, tetapi banjir perusahaan-perusahaan pers dengan mudahnya, sehingga kemudian ini mengurangi kualitas dan kapasitas insan pers itu sendiri, mencampur di mana-mana. Jika dulu misalnya era sebelum 99 belum ada undang-undang pers, sangat sulit sekali untuk mendirikan perusahaan pers, sehingga untuk menjadi wartawan kualifikasinya juga sangat susah dan berat, tesnya berat sekali. Tetapi dengan dibukanya diterbitkan undang-undang pers dan memberikan kebebasan, akhirnya perusahaan pers dengan mudah didirikan. Bahkan orang-orang hanya dengan data ID card dan menjadi wartawan. Ini memang berat tugasnya. Oke, ini saya tutup sebelum ini diakhiri. Mungkin jadi yang 12 ya. Yang tadi bahwa wartawan itu bagaimana dia berpenghasilan juga untuk menjawab pertanyaan tadi. Itu bukan cuma dengan cara begitu banyak hal hari ini dengan kemajuan teknologi. Kita tidak hanya misalnya ADV bekerja sama dengan pemerintahan, tetapi kita juga bisa kemudian menjual produk karya jurnalistik kita melalui agregator. Bahkan konflik kemarin yang terjadi antara AMSI agar karya jurnalistik itu juga dipilih oleh Google dan kemudian juga dapat revenue dari AdSense, itu juga bagian dari bisnis media lokal. Artinya bahwa perusahaan pers dalam mendapatkan finansialnya untuk menyehatkan perusahaannya dan untuk menghidupkan, membuat karya jurnalistik berkualitas itu adalah dengan menjaga kesejahteraannya.
ada juga gitu. Ada yang kemudian anggaran untuk ada itu kasih itu ya dengan Humas Polres kita bermitra dengan pihak-pihak lagi yang kita bermitra. Barangkali sebenarnya banyak hal yang terkait jurnalistik ini yang perlu diberikan kepada publik tentang bagaimana sesungguhnya pers itu, tapi barangkali tidak cukup waktu 1 jam 2 jam. Nanti diskusi lagi ya. Kita bikin biasa. Kita harus hidup dalam ruang lingkup diskusi tentang pers ke depan agar kita sama-sama bahwa pers ini menjadi saluran. Oh kan kada melihat teman ketua konco datang. Ini beda antara informasi dan berita. Perlu dipahami oleh publik bahwa media sosial beda fungsinya dengan media mainstream. Undang-undangnya juga beda. Media sosial itu undang-undang yang menaungi adalah undang-undang ITE. Anda status orang dirugikan Anda bisa diseret di KUHPK, dipidanakan. Tetapi hasil karya jurnalistik tidak bisa dipidanakan, harus melalui sidang etik dewan pers. Itu yang perlu dipahami. Bagaimana perbedaannya? Informasi, semua orang bisa menciptakan informasi di medsos. Sehingga kemudian ada ketika medsos menjadi ekosistem paling subur penyebaran hoax. Tetapi media mainstream tidak bisa, karena dia harus melalui sebelum mempublish melalui tahapan-tahapan publikasi yang ketat, melalui mencari, verifikasi, dan kemudian editan dengan pimpinan redaksi dan kemudian dipublish. Kekuatan jelas berbeda. Siap. Jadi itu ya, itu dipahami. Kemudian mohon maaf kalau kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pada saya. Jadi memang Dewan Etik ini memang harus memberi pencerahan. Siap. Nah, pertanyaan tersebut saya kira tidak akan ditujukan kepada para bapak-bapak kepala dinas ini, tetapi saya tetap mau minta closing statement sekaligus jawaban atas keseluruhan pertanyaan itu. Dimulai dari yang sebelah kanan saya. Silakan Pak Adi. Jadi menurut saya PWI harus menjadi garda terdepan untuk menjaga marwah atau citra jurnalis wartawan dimanapun itu. Kebetulan kata PWI Pamekasan maka harus semangat. Kalau bukan PWI Pamekasan yang menjaga marwah wartawan, siapa lagi? Kita siap support. Selanjutnya Pak Ismail. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama kepada semua PD, ya terutama yang hadir ini, ditambah anggaran untuk publikasi untuk memberitahukan kepada semua halayak bahwa karya-karya penjaringan semua itu layak untuk diapresiasi. Dan itu harus diberikan kepada yang sah dan legal. Siap. Kemudian yang kedua, saya kira tidak lanjut dari tadi yang disampaikan keluh kesah. Ini hanya urun dokuk dan saran. Mungkin ada kerjasama antara PWI, kepolisian, Kominfo, Babes Bampor yang membidangi itu terkait dengan dua hal ini. Dengan teman-teman media yang tadi tidak ada apa istilahnya itu ya, bodong ya atau bodrek itu, dengan LSM tadi yang meresahkan tadi itu kata ibu-ibu sekalian curhatnya kan itu. Saya kira itu karena memang jualan selama ini seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis. Jadi saya kira PWI ini bisa menjadi pilar untuk bisa menggerak syukur-syukur nanti kalau Kominfo yang memfasilitasi ini semua, gitu ya. Ini luar biasa karena memang tugasnya itu untuk memberikan pencerahan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat supaya mereka semuanya bisa hidup nyaman dan begitu. Kepala sekolah, pejabat, kepala dinas, kepala desa dan semacam itu. Jadi itu saya kira terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Muhammad. Bahwa wartawan adalah mitra, bukan musuh kita. Karena terus terang saja kadang-kadang kita merasa risih dan merasa risih kalau tidak karena teman-teman wartawan adalah mitra kita yang memberikan informasi
Sudah pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Zain. ADV. Karena yang curhat tadi itu saya kasih tip ya. Yang pertama, setiap tamu tantangan dulu itu harus dihormati, harus dihargai. Karena orang yang datang itu punya potensi untuk berbuat baik dan tidak. Kalau orang yang melakukan baik, saya yakin pasti baik. Tapi kalau guru-guru yang dilari, orang itu tidak. Jadi seperti kita ya sudah. Kalau WA ya kalau pelanggaran maaf. Ya kalau datang itu temui saja. Ada diskusi, komunikasi. Saya yakin semua orang baik, terutama di tengah-tengah sangat kita butuhkan. Apapun program dinas pendidikan dan sebagainya, kalau tidak ada yang memberitakan, itu seperti nasi tanpa lauk. Nggak ada pertanggungjawaban publiknya, nggak ada. Hambat. Jadi kami terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman pers wartawan yang selama ini membantu kita mensukseskan program-program pendidikan. Karena ada sesuatu yang tidak diberitakan itu berita. Kalau diberitakan itu menimbulkan konflik sosial. Ternyata teman-teman tidak ada yang diberitakan, itu luar biasa. Kemudian yang terakhir bagi teman-teman bersama teman-teman keras, karena kami ini sangat mudah sekali, saya ucapkan sekarang mohon maaf jika selama ini mungkin ada komunikasi yang kurang salurkan dengan baik. Maaf, dan insya Allah terus kita perbaiki. Dan yang paling luar biasa di antara semua organisasi adalah EKABO, adalah solidaritas wartawan. Jadi solidaritas wartawan itu bisa seluruh dunia. Jadi makanya teman-teman tahu, jangan kalau ada teman-teman wartawan tanpa melihat pendidikan harus diterima baik, komunikasinya baik. Karena kata para ulama, lebih baik terlanjur menghormati daripada terlanjur menghina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Esa, sedikit pakai barat Baik, sebagai komunikasi saya teringat sedikit saja. Saya teringat sebuah kutipan yang mengatakan begini. Itu pelannya sedang aku untuk legislator kita juga. Barang siapa yang ingin menguasai dunia maka kuasai media. Tetapi jika ingin memenangkan hatinya, buat mereka semua tertawa. Jadi jangan senyumlah mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat luar biasa dan banyak pencerahan bagi kita semua. Tetapi teman-teman media juga punya tanggung jawab moral ya untuk memberitakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nanti kalau yang salah kita belakang jadi fitnah. Kalau orang sudah suka kan nggak boleh. Jadi kalau memang tidak benar kita infokan ya tidak benar. Dan saya ingin mengutip sebuah peribahasa yang oleh Bapak Pembangunan Pak Soeharto ketika meresmikan ketika perayaan Hari Pers pertama tahun 85 itu mengatakan begini: ketika kebenaran mulai redup maka pers yang akan menjadi benerannya. Kira-kira begitu. Terima kasih kepada bapak-bapak semuanya yang cakep-cakep dan hebat-hebat semua ini telah memberikan ilmu yang luar biasa bagi kita semua, dan kepada Pak Sri juga yang telah memberikan pencerahan. Kami sampaikan hormat dan terima kasih. Pada Ketua PBB Pamekasan, acara luar biasa dan semoga acara ini terus bisa dilaksanakan sampai misalnya seluruh masyarakat benar-benar tercerahkan. Baik, sebelum kita akhiri diskusi pada siang hari ini, mohon dicatat nomor MCC
Ini kalau misalnya mau ada masalah persoalan ya, kejurnalistikan ya, persoalan pers, kalau ada LSM ya tidak di sini curhatnya, kecuali LSM-nya ngaku sebagai wartawan, kecuali misalnya LSM merangkap wartawan boleh curhatnya di sini. Ini nomornya 082 330 206 714. Sekali lagi 082 330 206 714. Nah, ini nomornya call centernya PWI Pamekasan, media call centernya ya. Jadi kalau sudah ada yang tersimpan ada namanya, dimaklumi saja. Berarti yang orang terkenal. Ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke edisi. Terima kasih kami sampaikan. Tepuk tangan dulu untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya pemberian piagam penghargaan kepada para narasumber pada dialog publik yang diselenggarakan oleh PWI Pamekasan. Kami harapkan yang dipanggil nanti untuk mengambil posisi di tengah, berikut dengan panitia akan memberikan piagam penghargaan. Mohon dibantu Ketua Panitia, Saudara Jadid. Kemudian pemberian piagam penghargaan pertama akan diberikan kepada yang terhormat Ismail dari Kantor DPRD Pamekasan sebagai anggota Dewan yang memberikan untuk yang memberikan keterangannya kepada Ketua PWI Pamekasan. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada Dinas Pendidikan Ahmad Zaini untuk mengambil tempat, kepada yang terhormat Sekretaris Jenderal PWI Pamekasan Marsuki atau Jack, kami persilakan untuk memberikan piagam penghargaan kepada Kadis Sisdikbud Pamekasan. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada Kepala DPR di Kabupaten Pamekasan, Bapak Maron, untuk mengambil tempat dan yang akan memberikan Wakil Ketua PWI Pamekasan, Bapak Khairul Umam. Kepadanya dipersilakan. Wakil Ketua AJP. Ini kan pembangunan, tak pakai nopi lah.
Untuk selanjutnya kepada yang terhormat Kabid IKP Arif Rahmansyah untuk mengambil tempat dipersilakan kepada penasihat PWI Pak Samsudin dipersilakan untuk memberikan penghormatan atau peta penghargaan. Ini merupakan wartawan senior. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dewan Etik PWI Pamekasan untuk berada di tengah, dan kami harapkan kepada Ketua MCC Ahmad Udin Faisal untuk memberikan penghormatan. Selanjutnya kepada saudara moderator Imam Rizal, ini yang akan memberikan Ketua Panitia Ahmad Dede, kepadanya dipersilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada peserta dialog kami dan undangan yang telah hadir ke tempat ini untuk meneruskan acara yang sudah dilaksanakan oleh PWI Kabupaten Bekasi. Selanjutnya kepada semua anggota PWI untuk berfokus bersama dengan pemateri atau narasumber. Kepada semua anggota PWI silakan foto bersama. Anggota PWI silakan. Ya, monggo. Ayo, silakan biar cepat anggota PWI. Ayo semua anggota PWI. Ayo posisi untuk anggota PWI bisa dibuka di depannya pemateri atau narasumber. Anggota PWI silakan. Dan sudah berdiri. Oke, berdiri, ya sudah duduk. Nah, oke. Ayo, ada rapat yang dipikir. Ayo jadi. Ayo, kasih pilih kondisi itu. Oke. Lanjut. Gak apa-apa, lanjut. Posisi selanjutnya.
Thank you.